Selamat sore, Pak Sparta dan teman-teman yang sedang menonton video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Marvena Eka Tafzari dengan NIM 2023-123-1002 dan rekan saya Kanindea Larasati dengan NIM 2023-123-1011. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi expense pada mata kuliah Teori Akuntansi. Kami berharap presentasi kami pada hari ini dapat memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi kita semua. Boleh di next, Kak. Nah, sebelumnya di pembahasan materinya. Sebelumnya, langsung saja berikut adalah pembahasan materi yang akan kami sampaikan pada materi expense ini, yaitu yang pertama ada pengertian beban, yang kedua ada karakteristik beban, ketiga jenis-jenis beban, keempat pengakuan beban, kelima pengukuran beban, keenam penyajian dan pengungkapan beban, ketujuh contoh jurnal pencatatan beban, kedelapan diskusi teoritis, dan kesembilan adalah kesimpulan. Boleh di next. Di sini yang pertama ada pengertian beban. Beban atau expense itu biasanya sering disamakan dengan biaya atau cost. Namun sebenarnya mereka memiliki arti lebih spesifik, yaitu menurut Sumarso pada tahun 2013, beban itu merupakan aliran keluar terukur dari barang atau jasa yang menurunkan laba atau aktiva bersih karena penggunaan jasa ekonomis untuk menghasilkan pendapatan. Beban ini mencakup semua biaya yang sudah habis masa manfaatnya atau expired, atau yang timbul karena pemakaian utilitas tertentu, di mana menurut IAI tahun 2007 itu beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva yang menurunkan ekuitas tanpa menyangkut pembagian kepada pemilik modal. Nah, biaya atau cost ini adalah pengorbanan sumber daya untuk memperoleh manfaat, di mana setiap beban merupakan biaya, tetapi tidak semua biaya itu adalah beban. Misalnya, pembelian bahan baku secara tunai itu belum menjadi beban sampai bahan tersebut itu digunakan atau dijual sebagai barang jadi. Boleh di next, Kak. Materi selanjutnya mengenai karakteristik beban. Untuk karakteristik beban ini, yang pertama ada penurunan aktiva. Di sini beban timbul karena terjadi transaksi yang mengakibatkan pengurangan atau penurunan aktiva atau menimbulkan aliran keluar manfaat ekonomi. Dalam hal ini, pemakaian aktiva itu mengakibatkan timbulnya beban karena di mana itu telah habis untuk pengiriman barang atau diberikan perusahaan sehingga tidak lagi merasakan manfaat ekonomi aktiva tersebut. Nah, untuk pemakaian bahan baku yang barangnya belum terjual, belum lagi juga bisa dikatakan beban, tetapi masih biaya. Apabila sudah terjual, baru dapat dikatakan beban karena pemakaian aktiva yang digunakan untuk segala keperluan barang tersebut. Kemudian, karakteristik beban yang kedua adalah operasi utama yang berkesinambungan, di mana sebagaimana berlaku untuk pendapatan, maka pengertian operasi itu menuju kegiatan operasi yang merupakan elemen statement aliran kas, yaitu ada operasi atau operating, kemudian investasi investing, dan pendanaan atau financing. Sedangkan beban itu adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi dan pendanaan. Kemudian kenaikan kewajiban. Definisi FASB yang menyatakan beban sebagai kewajiban cukup tepat karena secara konseptual semua hal yang dikeluarkan untuk kepentingan proses produksi dan pengiriman perusahaan secara terus-menerus dinyatakan sebagai beban. Nah, kewajiban terdapat suatu keadaan di mana perusahaan itu telah memanfaatkan barang dan jasa namun sebelumnya tidak mengakuinya sebagai aset atau belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Hal ini itu menimbulkan keharusan perusahaan untuk membayar atau melakukan pengorbanan ekonomi di masa datang sehingga timbullah kewajiban. Misalkan saja
jasa pengiriman barang yang belum dibayar oleh perusahaan, namun jasa pengirimannya itu telah dinikmati perusahaan, maka menimbulkan pendapatan. Dengan demikian, beban atau untuk pengiriman ini harus timbul dengan adanya kenaikan kewajiban. Boleh di next, Kak. Selanjutnya ada jenis-jenis beban. Menurut Sumarso, pada tahun 2013, beban itu dapat dikelompokkan menjadi beban penjual atau selling expense, beban administrasi dan umum atau general and administrative expense, dan juga beban lain-lain atau other expense. Untuk jenis-jenis beban ini, yang pertama ada beban penjualan atau selling expense, di mana beban penjualan itu adalah semua beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual dan memasarkan barang seperti kegiatan promosi, penjualan, dan pengangkutan barang-barang yang dijual. Contohnya itu yaitu ada beban iklan dan juga promosi. Kemudian jenis-jenis beban yang kedua ada beban administrasi dan umum atau general and administrative expense. Beban ini bersifat umum dalam perusahaan, yaitu contohnya misalkan ada beban gaji dan upah, beban LAT, beban pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga ini ada beban lain-lain atau other expense. Beban-beban yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dan pasti dengan kegiatan utama perusahaan atau perdagangan dikelompokkan ke dalam beban lain-lain atau other expense atau beban non-usaha atau non-operating expense. Pada beban bunga, pada beban lain-lain ini, beban bunga merupakan salah satu contoh dari beban lain-lain. Kadang-kadang, karena beban bunga itu timbul sebagai akibat dari kegiatan perusahaan untuk memperoleh dana atau pembelanjaan, maka bisa disebut beban pembelanjaan atau financing expense. Contoh lainnya yaitu kerugian dari penjualan aktiva tetap dalam laporan laba rugi pendapatan dan beban lain-lain kadang juga digabung. Next. Selain dari jenis-jenis beban yang sebelumnya, berikut adalah jenis-jenis beban juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perusahaan, yaitu seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Tetapi secara keseluruhan, jenis beban pada setiap perusahaan itu sama, hanya terdapat beberapa jenis beban yang tidak ada pada perusahaan lain. Yang pertama di sini ada perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa jenis beban hanya satu, yaitu beban usaha. Tetapi beban usaha ini terbagi pada beberapa jenis juga, yaitu sebagai berikut. Ada lima. Yang pertama ada beban gaji. Beban gaji merupakan beban yang berasal dari pemakaian jasa karyawan atau buruh yang dimana dipekerjakan dalam perusahaan. Beban ini diakui dalam laporan laba rugi karena terjadi penurunan aktiva akibat pembayaran gaji pada karyawan. Selanjutnya, dicatat sebesar kas yang keluar atau yang dibayarkan pada karyawan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada beban sewa. Beban sewa ini akan timbul karena terjadi sewa atau pemakaian sesuatu yang bersifat sewa. Kemudian yang ketiga ada beban perlengkapan. Beban ini timbul karena pemakaian perlengkapan atau bahan pembantu dalam operasional perusahaan. Kemudian keempat ada beban bunga. Beban ini timbul karena peminjaman uang pada bank yang dikenakan bunga. Kemudian yang terakhir ada beban serba-serbi. Beban ini terdiri dari bermacam-macam transaksi yang jumlahnya kecil, yang dimana tidak sering terjadi dan tidak tertampung dalam salah satu akun beban yang ada dalam bagian akun. Beberapa jenis beban ini, pengakuan, penyajian, maupun pengukuran pada dasarnya sama, yaitu di mana beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Kemudian yang kedua, jenis-jenis beban pada perusahaan dagang.
Pada perusahaan dagang ini, karena terjadinya penjualan, maka terdapat beban yang berhubungan dengan penjualan atau kegiatan utama dari perusahaan, yaitu di sini ada tiga. Yang pertama ada beban penjualan atau selling expense, yaitu di mana beban terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan menjual atau memasarkan barang. Kemudian yang kedua, beban administrasi dan umum. Beban ini terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan, baik itu secara keseluruhan dan beban yang bersifat umum yang tidak dapat diidentifikasi ke dalam kegiatan spesifik seperti produksi atau penjualan. Dan yang terakhir, ketiga beban lain-lain pada perusahaan dagang. Beban lain-lain atau other expense ini beban yang tidak berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Lanjut, di sini ada beban dari perusahaan manufaktur. Beban pada perusahaan manufaktur ini, pada umumnya beban itu pada perusahaan manufaktur sama dengan perusahaan lainnya, yaitu diantaranya ada tiga. Yang pertama ada biaya pokok penjualan. Biaya pokok penjualan atau cost of goods sold itu biasanya rekening biaya pokok penjualan merupakan biaya perolehan dari pos-pos persediaan atau harga pembelian atau biaya fabrikasi yang dimana dijual untuk menghasilkan pendapatan penjualan. Biaya pokok barang yang tersedia untuk dijual atau cost of good available for sale adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian atau biaya pokok barang yang diproduksi. Kemudian biaya pokok penjualan itu ditentukan dengan mengurangkan persediaan akhir dari biaya pokok barang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua ada beban operasi atau operating expense, di mana beban operasi adalah beban berkala dan lazim yang dikeluarkan perusahaan dalam upayanya memperoleh pendapatan. Beban-beban ini itu biasanya diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori fungsional. Klasifikasi yang dipakai itu adalah dengan memisahkan beban penjualan atau selling expense dan beban umum dan administrasi dari beban umum dan administratif atau general administrative expense, di mana contoh beban operasi ini antara lain yaitu beban iklan, beban pemeliharaan, beban penyusutan, beban gaji, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau terakhir adalah beban lain-lain atau other expense. Beban lain-lain ini pada pokoknya itu mengandung beban-beban yang dikeluarkan dari aktivitas yang bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan, sehingga nilai rupiah dari aktivitas ini biasanya terhitung relatif kecil. Boleh next? Di sini masih mengenai jenis-jenis beban. Untuk jenis-jenis beban ini ada juga jenis-jenis beban lain yang mendukung kegiatan operasional perusahaan, yaitu seperti ada beban akrual, beban kredit macet, dan beban operasional. Untuk beban akrual itu sendiri, di mana beban ini yang masih harus dibayar atau beban-beban tertentu mungkin telah terjadi, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai pada periode berikutnya. Nah, untuk pada akhir periode akuntansi itu diperlukan untuk menentukan dan mencatat beban-beban yang telah terjadi ini, meskipun belum dibayarkan. Kemudian, ada beban kredit macet. Beban ini timbul atas tindakan tertagihnya piutang usaha. Contohnya ada beban piutang ragu-ragu atau the full account expense, beban piutang yang tidak dapat ditagih. Kemudian beban operasional. Untuk beban operasional itu sendiri terdiri atas beban penjualan dan beban umum administrasi. Keseluruhan beban yang terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan. Dalam laporan laba rugi, laba operasi dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan beban operasional. Lanjut, di sini jenis-jenis bebannya ada beban penyusutan juga, kemudian beban yang ditangguhkan, dan beban yang masih harus dibayar.
Untuk beban penyusutan, untuk beban penyusutan di mana pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. Beban ini timbul karena pemakaian aktiva berwujud. Kemudian ada beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan ini dapat juga dikatakan dengan beban dibayar di muka atau pengeluaran yang telah dibayarkan tapi belum dirasakan manfaat ekonomisnya. Kemudian yang terakhir dari jenis-jenis beban ini adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini disebut juga dengan accrued liabilities, yaitu biaya-biaya yang sudah merupakan beban walaupun utang yang bersangkutan belum saatnya merupakan kewajiban. Boleh next, Kak. Selanjutnya, materi mengenai pengakuan beban. Pengakuan beban. Pengakuan beban menurut IAI dalam bukunya yaitu Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2007, pengakuan beban itu adalah sebagai berikut. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan juga pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi itu diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung. Beban ini diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan juga sistematis. Hal ini juga sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, goodwill, paten, merek dagang. Prosedur alokasi ini juga dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan. Nah, dalam pernyataan tersebut, beban itu merupakan arus keluar atas penggunaan lain dari harta selama periode dari penyerahan atas produksi barang atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan. Boleh next, Kak. Selanjutnya, Mas, di pengakuan beban. Untuk pengakuan beban, biasanya beban ini diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang dimana digunakan oleh perusahaan, misalnya aktiva tetap. Dua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Tiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan, misalnya yaitu pembayaran gaji dan upah. Keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva, misalnya garansi produk dan pembayaran bunga pinjaman.
Nah, dengan demikian itu dapat disimpulkan beban yang berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan itu harus diakui pada saat pendapatan tersebut diperoleh. Sedangkan beban yang berkaitan secara langsung dengan proses dan untuk memperoleh pendapatan itu harus diakui pada saat beban tersebut dimanfaatkan. Boleh next, Kak. Selanjutnya adalah pengukuran beban yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Martiana. Ini saya lanjutkan untuk pembahasan materi selanjutnya di pengukuran beban. Pengukuran beban itu dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut, terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman. Misalnya IAS 16 plus AASB 116 yang menyatakan bahwa nilai-nilai aset yang dapat didepresiasi dapat diukur dengan beberapa cara setelah pengakuannya, seperti model biaya perolehan atau model penilaian dan beberapa pilihan alternatif untuk depresiasi, seperti metode garis lurus, nilai menurun, dan jumlah unit. Dalam mengukur biaya satu periode akuntansi dibutuhkan berbagai keputusan dan pertimbangan untuk menentukan bagaimana biaya tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman. Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada yang pertama, biaya historis. Biaya historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar biaya historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya masukan terkini. Biaya masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Lalu yang ketiga, setara kas. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Meskipun pada praktiknya metode pengukuran yang masih banyak digunakan adalah historical cost. Namun dengan mulai diadopsinya IFRS di Indonesia, maka pengukuran yang sesuai standar adalah dengan menggunakan metode fair value dengan menggunakan metode fair value. Dengan demikian, untuk pencatatan biaya sebagai akibat dari depresiasi atau penyusutan, nilai yang dicantumkan dalam biaya adalah nilai selisih antara nilai wajar dengan nilai buku. Itu apabila nilai wajar lebih kecil dari nilai buku. Oke. Oke. Kita pakai formula of dulu ya. Sebelum ini, lazimnya
Basis asosiasi dalam rangka mengumpulkan biaya dan biaya perlu dipertimbangkan basis asosiasi yang menggambarkan penandingan yang secara ekonomik layak. Berbagai basis asosiasi dibahas berikut ini. Yang pertama, ada asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan. Ini berarti ada hubungannya sebab dan akibat antara biaya dan pendapatan. Oleh karena itu, basis penandingan yang paling masuk akal adalah sebab akibat. Walaupun basis ini lebih merupakan asumsi daripada kenyataan, karena dalam banyak hal sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan bahwa biaya menyebabkan pendapatan. Walaupun demikian, hubungan sebab akibat mempunyai validitas karena pengamatan terhadap operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang atau jasa. Lalu yang kedua ada alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut penandingan periode atau period matching. Dalam pengakuan biaya, diasumsi bahwa yang menerima manfaat dari potensi jasa adalah periode, bukannya produk. Misal penandingan ini sebenarnya merupakan alternatif dasar sebab akibat karena tidak selalu mudah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya. Proses alokasi menimbulkan banyak metode alokasi, memenuhi definisi aset. Patton dan Littleton mengemukakan bahwa aset pada dasarnya merupakan biaya tangguh atau deferred charge. Di lain pihak, bila alokasi bersifat arbitrer, hal tersebut lebih baik tidak dilakukan karena alokasi akan memberi kesan adanya ketepatan padahal kenyataannya tidak demikian. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Di antaranya, yang pertama, banyaknya biaya periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara biaya tertentu dengan pendapatan. Yang ketiga, apabila manfaat masa mendatang tidak dapat diukur dengan cukup pasti atau biaya yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan di masa mendatang, maka tidak ada alasan untuk menunda pembebanan biaya sebagai biaya pada periode terjadinya. Lalu yang keempat, apabila biaya bersifat rutin atau reguler dan terjadi berulang-ulang, maka pembebanan langsung secara material tidak akan berpengaruh terhadap laba bersih, meskipun penandingan yang tepat tidak dapat dicapai. Lalu yang kelima, apabila cost tersebut merupakan joint cost, maka alokasi arbitrer harus dilakukan pada kegiatan yang berbeda. Yang ketiga, ada pembebanan arbitrer. Suatu biaya biasanya akan langsung dibebankan dalam periode terjadinya atau immediate recognition. Ini berarti bahwa biaya ditandingkan dengan pendapatan secara arbitrer. Konsep yang melandasi pembebanan semacam ini semata-mata adalah kepraktisan atau ekspediensi. Memang pada umumnya pengakuan segera kos sebagai biaya atau rugi dilakukan karena manfaat masa datang tidak terukur atau tidak cukup pasti. Contoh yang paling jelas adalah pengakuan segera selisih kurs utang valuta asing akibat kenaikan nilai tukar mata uang asing atau pengakuan segera biaya riset dan pengembangan. Walaupun demikian, kalau terdapat alasan yang kuat atau karena kebijakan khusus akibat kejadian luar biasa, dapat saja selisih kurs tersebut dikapitalisasi meskipun manfaat ekonomik masa datang tidak ada lagi atau sulit dihubungkan dengan periode masa datang. Penandingan arbiter tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Biaya suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi lenyap atau berkurang. Itu biasanya disebut loss or lack of future benefits. Lalu di slide selanjutnya, pengukuran beban yang pertama itu ada cost historis. Cost historis merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran bebas
Pengukuran beban atas dasar kos historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada kos pengganti atau kos masukan terkini, atau biasa disebut juga replacement cost atau current input cost, yaitu kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya penilaian untuk persediaan. Lalu yang ketiga, setara kas atau cash equivalent, yaitu setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Dia pakai. Lalu ada salah satu cara untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikan beban-beban tersebut ke periode-periode di mana beban tersebut dinikmati. Hal ini biasanya disebut dengan matching konsep. Konsep tersebut memperlakukan kos dengan mengalokasikan kos yang sudah kadaluarsa atau beban ke periode-periode di mana beban tersebut terjadi. Namun pengalokasian tersebut hanya bersifat estimasi. Dalam akuntansi, pencocokan antara beban dan pendapatan merupakan fungsi utama. Namun hal tersebut tetap sulit untuk dilakukan karena berhubungan dengan penilaian akuntan tersebut. Akuntan harus mengidentifikasi mana aset yang digunakan di pasar luar dan jumlah yang harus ditulis sebagai tandingan pendapatan pada periode tersebut. Penyajian biaya tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan cara untuk itu adalah statement laba rugi. Penyajian elemen pendapatan untuk biaya dan rugi bergantung pada konsep tentang apa saja yang membentuk laba. Pendampingan dan penyajian pos-pos biaya dengan periode sebagai penakar, biaya objek atau kegiatan sebagai pengukur biaya yang dimasukkan ke dalam penakar tidak harus jelas dan tegas berkaitan dengan pendapatan yang masuk dalam penakar atau periode tersebut. Penakaran berbasis periode menjadikan alokasi sistematik dan rasional suatu hal yang tidak dapat dihindari. Bahkan bila mana alokasi sistematik dan rasional tidak dapat ditentukan dengan jelas, suatu biaya dapat diakui secara arbiter sebagai rugi. Untuk penyusunan statement laba rugi periodik, pendapatan ditakar terlebih dahulu dan baru kemudian biaya yang tepat dimasukkan dalam penakar yang sama sehingga laba yang tepat dapat ditentukan. Penyajian biaya sebagai biaya pendapatan juga mengikuti konvensi ini dan pos biaya disajikan berdasarkan basis asosiasi. Apa ketiga kali enggak ketiga nih. SOK nomor 1 tahun 2015 paragraf 96 menjelaskan bahwa entitas menyajikan analisis biaya yang diakui dalam laba rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsinya dalam entitas, mana yang dapat menyediakan informasi yang lebih andal dan lebih relevan. Biaya dapat diklasifikasikan dalam salah satu dari dua bentuk pilihan. Bentuk pertama adalah metode sifat biaya, yaitu entitas menggabungkan biaya dalam laba rugi berdasarkan sifatnya, yaitu misalnya penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja, biaya iklan, dan tidak merealokasikan menurut berbagai fungsi dalam entitas. Contoh pendapatan itu ada di
kredit, bahan baku yang digunakan ada di debit, biaya imbalan kerja di debit, biaya penyusutan dan amortisasi ada di debit, biaya lain-lain ada di debit, total biaya ada di kredit, dan laba sebelum pajak ada di kredit. Bentuk kedua adalah metode fungsi biaya atau biaya penjualan dan mengklasifikasikan biaya berdasarkan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan. Atau misalnya biaya distribusi atau administratif. Metode ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan metode klasifikasi biaya berdasarkan sifat. Contohnya, pendapatan ada di debit, biaya penjualan ada di kredit, laba bruto debit, pendapatan lainnya di debit, biaya distribusi debit, biaya administrasi di debit, kurang dari debit, biaya lain dikurang dari debit, lalu totalnya itu laba sebelum pajak. Pemilihan antara metode fungsi biaya dan sifat biaya bergantung pada faktor historis dan serta sifat entitas. Karena tiap metode penyajian memiliki manfaat untuk tiap jenis entitas yang berbeda. Maka tersangka yang mensyaratkan manajemen untuk memilih metode penyajian yang paling andal dan relevan. Oke, melanjutkan yang tadi ini ada di penyajian dan pengungkapan beban. Penyajian beban tidak dapat dilakukan dari penyajian pendapatan dan saran untuk itu adalah statement laba rugi menurut Win-Win nomor 66. Pertama ada single step. Single step atau langkah tunggal, penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu, dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan. Nah, 10.000 aku tuh emang udah dipesan dari awal. Terus stok yang ada tuh 4.000. Atas kita 11.000. Kita jual di mana? Kan dari kemarin saya ke toko yang 11.000. Apa yang bang kamu? 11.000. Iya, kalau dua itu. Total. Yang penting aku pernah satu aja deh. Lalu yang kedua ada multi-step atau langkah ganda. Penyajian ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha. Laporan laba rugi hendaklah memuat beberapa hal. Yang pertama, menuliskan nama perusahaan. Yang kedua, menuliskan jenis laporannya dalam hal ini laporan laba rugi. Yang ketiga, menyajikan periode laporan. Yang keempat, menyajikan pendapatan dan beban ditulis secara rinci dan lengkap. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi atau pelaporan. Penjelasan secara
sistematis, mengenal rincian, analisis, dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang handal dan relevan. Dalam PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuntungan terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan pada akhir periode, yang kedua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, yang ketiga laporan perubahan ekuitas selama periode, yang keempat laporan arus kas selama periode, yang kelima, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain. Yang keenam, laporan komprehensif, yaitu entitas dapat menyajikan suatu laporan tunggal laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan dalam dua bagian. Bagian tersebut disajikan bersama dengan bagian laba rugi disajikan terlebih dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi dalam suatu laporan laba rugi terpisah. Jika demikian, laporan laba rugi terpisah tersebut akan langsung mendahului laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif yang dimulai dengan laba rugi penghasilan. Kegiatan produksi dapat meningkatkan laba operasional dalam sebuah perusahaan serta mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sehingga dalam melakukan proses produksi, maka perusahaan perlu mengalokasikan biaya secara efisien dan efektif. Di sini kami akan memberikan gambaran umum bagaimana pencatatan biaya pada PT Inti Teknindo Mega Abadi. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Contoh jurnal penyesuaian yang pertama yaitu untuk akun biaya dibayar di muka. Definisi dari akun ini sendiri adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan saat periode selanjutnya. Namun, meskipun membayar di periode mendatang, akun tersebut harus dilaporkan saat membuat jurnal penyesuaian. Contohnya, nilai akun asuransi dibayar di muka milik perusahaan adalah sebesar 400 juta. Ternyata, saat akhir periode nilainya berkurang menjadi 300 juta. Hal ini berarti asuransi dibayar di muka menjadi biaya perusahaan adalah 400 juta dikurangi 300 juta dengan hasil 100 juta yang diakui sebagai biaya asuransi. Selanjutnya beban asuransi dicatat sebelah debit di jurnal penyesuaian, sedangkan asuransi dibayar di muka menempati posisi kredit. Sementara nominal yang tertulis di jurnal penyesuaian adalah selisih antara neraca saldo dan saldo akhir asuransi, yaitu biaya asuransi 100 juta, debit asuransi dibayar di muka 100 juta di kredit. Lalu yang kedua ada penyesuaian peralatan. Cara membuat contoh jurnal penyesuaian peralatan terjadi ketika terjadi pengurangan nilai atau depresiasi. Contohnya peralatan perusahaan mengalami penyusutan senilai 30 juta. Nilai penyusutan tersebut langsung dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Akun yang digunakan adalah biaya penyusutan peralatan di sebelah debit jurnal penyesuaian. Lalu di sisi kredit jurnal penyesuaian diisi dengan akun akumulasi penyusutan peralatan. Contoh cara mencatat jurnal penyusutan peralatan. Biaya penyusutan peralatan 30 juta. Di debit akumulasi penyusutan peralatan 30 juta di kredit. Ini selanjutnya ada diskusi teoritis.
Yang pertama ada income theory, laba sebagai fungsi dari matching revenue dan expenses. Terus yang kedua menurut stewardship, yaitu manajemen dipertanggungjawabkan atas penggunaan sumber daya. Lalu ada decision usefulness, yaitu beban memberikan informasi relevan bagi investor dan kreditor. Lalu ada conservatism, yaitu beban cenderung diakui lebih cepat dibanding pendapatan untuk menghindari overstate income. Selanjutnya ada kesimpulan. Itu biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk harus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadi kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Berdasarkan KDP PLK paragraf 94, biaya diakui dalam laporan laba rugi ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan Anda. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva. Misalnya, aktual hak karyawan atau pengusutan aktiva tetap. Dalam mengukur biaya satu periode akuntansi, dibutuhkan berbagai keputusan dan pertimbangan untuk menentukan bagaimana biaya tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan. Dalam hal tersebut, terdapat berbagai standar akuntansi yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman. Misalnya di AS 16 AASB 116 yang menyatakan bahwa nilai-nilai aset yang dapat didepresiasi dapat diukur dengan beberapa cara setelah pengakuannya seperti model biaya perolehan atau model penilaian dan beberapa pilihan alternatif untuk depresiasi seperti metode garis lurus, nilai menurun, dan jumlah unit. Biaya sebagai salah satu komponen penting penentu laba. Oleh karena itu, peran akuntan sangat penting untuk mengklasifikasikan biaya-biaya mana saja yang relevan dan akan digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi yang bermutu tinggi dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk tambahannya dari Dana ada. Oke. Eh, sedikit ada tambahan mengenai materi expense ini. Sebelumnya di awal itu kan sudah dijelaskan bahwa eh, cost dan expense itu kan memiliki perbedaan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai perbedaan cost dan expense tersebut. Dalam buku Intermediate Accounting edisi ke-15 yang ditulis oleh Donald E. Keso, expense itu diartikan dengan penggunaan lain dari aset atau jaminan utang dalam periode tertentu guna mengirimkan, memproduksi barang, pemberian pelayanan, atau lain sebagainya yang dimana berkaitan dengan operasi utama perusahaan yang sedang berlangsung. Nah, cost dan expense ini merupakan dua jenis pengeluaran yang sama penting dalam proses produksi. Meski mereka hampir memiliki kesamaan, tetapi keduanya itu mempunyai perbedaan yang sangat jelas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai perbedaannya. Di sini ada 4 poin yang mungkin memudahkan untuk membedakan keduanya. Yaitu yang pertama, itu terdapat pada laporan keuangan. Perbedaan pada laporan keuangan ini di mana kedua pengeluaran ini itu akan ditampilkan dalam jenis laporan keuangan yang berbeda.
Akuntan yang membuat laporan keuangan itu akan menuliskan kos pada laporan neraca umum karena pengeluaran ini itu sifatnya bisa berupa prediksi pemakaian, sedangkan untuk expense itu terdapat di laporan laba rugi karena di mana pembelanjaan tersebut itu sudah dilakukan dan digunakan. Kedua, terdapat perbedaan pada periode atau masa akuntansi. Dalam pelaporan, kos itu dihitung dalam satu masa atau periode akuntansi atau lebih karena dianggap itu sebagai pembelanjaan modal. Nah, sedangkan untuk expense itu sendiri muncul pada laporan yang kurang dari satu periode akuntansi dan dianggap sebagai pembelanjaan yang menghasilkan pemasukan. Poin yang ketiga yang membedakan yaitu dari sumber dana. Pengeluaran untuk kos berasal dari modal perusahaan, di mana jadi nilainya itu bisa bertambah, bahkan sama dengan nilai aset lainnya dalam periode yang berkelanjutan. Untuk sumber expense dari pendapatan usaha yang sudah berjalan, tidak ada dalam periode akuntansi berikutnya, dan biasanya itu mempunyai nilai relatif lebih rendah dari kos. Dan poin yang keempat atau yang poin yang terakhir yang dapat membedakan antara cost dan expense ini yaitu adalah dari manfaatnya. Untuk manfaatnya dalam sebuah usaha, pengeluaran dalam bentuk cost itu bisa berpengaruh pada besar pemasukan perusahaan. Nah, sedangkan untuk expense itu lebih banyak memberi manfaat pada sumber daya, di mana efek terhadap keuangan perusahaan dari expense ini lebih besar dibandingkan dengan cost. Untuk jenis-jenisnya, baik itu jenis cost dan expense itu, di sini cost dan expense itu juga mempunyai beberapa jenis, sehingga masih terbagi dalam beberapa item. Semuanya itu memberikan manfaat yang berbeda terhadap jalannya bisnis yang dikelola oleh perusahaan. Pertama, dalam pada jenis cost. Ada dua jenis cost yang perlu dipahami oleh pemilik usaha dan akuntan, sehingga bisa mengelola usaha dengan baik. Nah, dua jenis cost ini tersebut masing-masing masih dibagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama ada biaya produksi dan yang kedua biaya administrasi. Untuk biaya produksi, biaya ini itu berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan, di mana semakin banyak barang atau jasa yang diproduksi, maka biaya yang dikeluarkan itu bertambah besar. Untuk biaya produksi itu terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead. Untuk bahan baku, pengeluaran yang memberi manfaat terhadap satuan produksi, sebagai contoh yaitu untuk usaha kue, maka bahan baku berupa tepung, gula, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kerja itu berupa upah, bonus, insentif, dan uang lembur yang dikeluarkan yang besarnya juga sebanding dengan besarnya produksi. Overhead. Overhead ini adalah biaya yang tidak bisa diprediksi besar dan waktu untuk mengeluarkannya. Untuk yang kedua adalah biaya administrasi. Biaya administrasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperlancar jalan bisnisnya, termasuk perencanaan usaha dan pengembangannya. Untuk jenis dari expense ini, sama halnya dengan cost, untuk expense ini pun terdiri dari berbagai poin yang bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Biaya yang termasuk expense ini antara lain yaitu
Ada biaya akrual, kredit macet, operasional, penyusutan, dan biaya yang ditangguhkan, seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Nah, bagaimana sih contoh pembukuan cost dan expense untuk personal finance? Untuk personal finance itu sendiri, cost dan expense ini tidak hanya ada pada perusahaan, tetapi juga keuangan pribadi. Kehidupan pribadi tidak ubahnya sebuah perusahaan di mana kamu harus pandai mengelola dan mengatur serta membuat laporan keuangan pribadi. Em, Cost dan expense ini tidak hanya ada pada perusahaan, tetapi juga keuangan pribadi. Kehidupan pribadi ini tidak ubahnya sebuah perusahaan di mana kita juga harus pandai mengelola dan mengatur serta membuat laporan keuangan pribadi agar tidak defisit atau mengalami masalah keuangan. Nah, untuk bisa lebih memahami perbedaan antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa kita ilustrasikan. Contohnya yaitu ketika kita mempunyai kendaraan yang dibeli dengan harga 150 juta, maka harga kendaraan tersebut setiap tahun itu akan mengalami penyusutan sebesar 5% atau 7,5 juta per tahun. Maka bisa dikatakan kos dari kendaraan tersebut itu merupakan 150 juta, yaitu yang dimana uang yang harus kamu keluarkan untuk mendapatkan kendaraan tersebut. Nah, sedangkan untuk expense-nya atau biaya yang hilang dalam setiap waktu tertentu sebesar 7,5 juta per tahun, yang dimana merupakan angka penyusutan atau turunnya harga jual kendaraan. Nah, sekian perbedaan antara cost dan expense yang bisa saya tambahkan. Meskipun mereka itu sama-sama berkaitan dengan transaksi keuangan, baik itu antara cost dan expense pasti mempunyai perbedaan yang sangat jelas, di mana kedua istilah ini tuh pasti erat kan kaitannya dengan laporan yang dibuat oleh akuntan dalam sebuah perusahaan. Keduanya ini juga merupakan variabel yang sangat berpengaruh pada laba bersih perusahaan, di mana semakin tinggi cost dan expense untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka perusahaan juga perlu menaikkan harga barang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai pertimbangan sehingga produk yang dipasarkan tetap laku atau diminati konsumen. Biaya yang dikenal dengan istilah cost itu eh, adalah pengeluaran yang dimana berupa belanja untuk kebutuhan produksi barang dan jasa sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Dan untuk mendapatkan barang-barang tersebut, maka perusahaan diperlukan mengeluarkan uang terlebih dahulu. Hal ini juga bisa menyebabkan di mana kas itu berkurang. Nah, sedangkan untuk expense, pastinya yaitu merupakan berkurangnya nilai suatu barang yang dibutuhkan dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, expense itu adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari suatu sistem produksi barang atau jasa yang dihitung dalam waktu periode tertentu. Sekian materi mengenai expense dari kelompok kami pada mata kuliah teori akuntansi ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan cukup jelas kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih eh, atas Anda melihat video kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.